Perdana Menteri, PM, Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan negaranya kini lebih kuat dari sebelumnya di tengah perang Amerika Serikat, AS, Israel melawan Iran. Perang yang meletus pada Sabtu, 28 Februari 2026, ini, hingga hari ini masih berlangsung. Netanyahu mengatakan operasi militer Israel bersama Amerika Serikat telah memberikan pukulan berat terhadap kemampuan militer dan nuklir Teheran. Dilansir dari Al Jazeera, Netanyahu mengungkapkan serangan yang dimulai pada 28 Februari menargetkan fasilitas nuklir strategis Iran dan menewaskan ilmuwan penting. Netanyahu juga mengklaim Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dan pasukan Basij mengalami kerusakan signifikan. Menurutnya, langkah tersebut mencegah Iran memindahkan proyek nuklir dan balistiknya ke fasilitas bawah tanah. Ia menegaskan Iran kini bukan lagi kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Perubahan rezim bergantung faktor internal. Netanyahu menyatakan perang telah menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan rezim di Iran. Namun, ia mengakui tidak ada jaminan rakyat Iran akan menggulingkan pemerintahnya tanpa gerakan internal. Melansir The Times of Israel, Netanyahu menegaskan penggulingan rezim pada akhirnya harus terjadi dari dalam negeri Iran. Ia menyebut serangan udara Israel bertujuan membuka ruang bagi oposisi untuk bergerak. Netanyahu juga menyinggung pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Ia menilai Khamenei dipengaruhi IRGC dan belum tampil di depan publik sejak konflik dimulai. Pernyataan menantang dari pihak Iran yang disiarkan televisi pemerintah dinilai sebagai tanda perang belum akan berakhir dalam waktu dekat. Ketegangan meluas ke Lebanon. Konflik regional meningkat setelah kelompok bersenjata Hizbullah meluncurkan lebih dari 200 roket, rudal, dan drone ke wilayah Israel. Netanyahu memperingatkan pemerintah Lebanon agar melucuti kelompok tersebut atau menghadapi konsekuensi militer. Israel kemudian melancarkan serangan udara dan laut terhadap puluhan target di Beirut dalam sepekan terakhir. Serangan itu dilaporkan menyebabkan ratusan korban jiwa dan memicu gelombang pengungsian. Netanyahu menegaskan Hizbullah akan membayar harga mahal atas agresi tersebut. Serangan Iran picu respons regional. Iran juga meluncurkan serangan drone dan rudal ke sejumlah negara Teluk. Serangan itu memaksa beberapa terminal minyak menghentikan operasi. Teheran menyatakan serangan hanya menargetkan aset Amerika Serikat. Namun, negara-negara tetangga menilai langkah tersebut merusak kepercayaan keamanan regional. Dikutip dari Japan Times, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang disponsori Dewan Kerjasama Teluk untuk mengutuk serangan Iran. Resolusi itu menuntut Teheran segera menghentikan permusuhan. Dukungan AS dan dinamika politik Israel. Netanyahu menyoroti hubungan strategis dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut aliansi kedua negara sebagai yang terkuat dalam sejarah hubungan Israel dan AS. Trump sebelumnya menyerukan rakyat Iran untuk bangkit melawan pemerintah mereka. Netanyahu juga menilai konflik membuka peluang aliansi baru Israel dengan negara-negara kawasan. Analis Al Jazeera menilai konferensi pers Netanyahu bertujuan membangun narasi kemenangan di tengah tekanan politik domestik. Jajak pendapat terbaru menunjukkan popularitasnya belum meningkat signifikan menjelang pemilihan parlemen akhir tahun. Netanyahu juga kembali menyinggung persidangan kasus korupsi yang menjerat dirinya. Ia menegaskan konflik dengan Iran dan proksinya menjadi prioritas utama pemerintahannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.